Shalom, jemaat yang terkasih. Jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada pepatah yang mengatakan kebenaran itu menyakitkan. Memang benar bahwa seringkali kebenaran yang harus disampaikan tidak selalu membuat kita bisa menerima sebagai sesuatu yang menolong kita untuk hidup lebih baik. Namun inilah yang sebenarnya dicatat di dalam surat Roma pasal 9 dan pasal 10 dari pengajaran Rasul Paulus yang mencoba mengingatkan kepada bangsa Israel yang dipilih Tuhan tetapi sekaligus juga memilih memberontak kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak menyayangkan mereka? Apakah rencana Tuhan gagal atas hidup mereka? Inilah yang coba dijawab oleh Rasul Paulus dalam perenungan kita hari ini dalam surat Roma pasal 9 ayat 1-15. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara, Paulus dengan hati yang sedih mencoba mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahwa ia tidak menyangka bahwa benar Israel itu sudah diangkat menjadi anak. Tapi bukan berarti semua orang yang diangkat menjadi anak yang dari keturunan Israel secara daging akan menjadi anak-anak Allah. Sebab yang disebut dengan anak-anak Allah bukan hanya sekedar keturunan secara jasmani, tapi disebut sebagai anak-anak perjanjian. Kebenarannya adalah tidak semua orang Israel menerima janji keselamatan dari Allah. Saudara, mengapa bisa demikian? Bukankah mereka sudah punya hak istimewa yang sungguh luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain? Dicatat dalam ayat 4-5, Tuhan memilih Israel sejak Israel itu belum menjadi sebuah bangsa. Dari Abraham yang dipilih Tuhan, dan ketika Abraham setia pada janji Tuhan, disitulah Tuhan mulai mengeluarkan Israel dari sejak perbudakan dari kitab Keluaran, dan kemudian mereka membawa kepada satu perjalanan bersama dengan Tuhan, yaitu Tuhan yang membuat bangsa Israel ini menjadi bangsa pilihan Tuhan. Israel mengalami banyak mujizat, kuasa dan kebesaran Tuhan. Bahkan dipercayakan dengan hukum Taurat yang menyatakan karakter dan siapa itu sifatnya Tuhan.
Lebih daripada itu, mereka memiliki kemah tabernakel di mana Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah dan berdiam di antara mereka. Sebagai satu gambaran simbol bahwa sebenarnya ada keselamatan dan penebusan dari Allah untuk masa yang akan datang. Namun saudara, apa yang terjadi? Pertanyaannya, apakah rencana Tuhan atas Israel gagal? Apakah Tuhan tidak bersikap adil? Atau bahkan Tuhan tidak bermurah hati kepada Israel? Saudara, tentu saja rencana Tuhan tidak pernah gagal atas Israel. Paulus di sini menegaskan bahwa Tuhan berhak atas hidup seluruh manusia yang diciptakannya. Ia berhak untuk memilih dan menetapkan siapa yang akan diselamatkan. Dan itu bukan berdasarkan karena keturunan suku atau bangsa tertentu, ataupun karena upaya dan usaha manusia. Sebaliknya, melainkan karena kedaulatan dan belas kasihanlah Allah itu menunjukkan keselamatan yang kepada Dia mau berikan. Oleh karena itu, saudara, disinilah Dia menjadi Allah yang berhak untuk memilih dan menetapkan segala sesuatu, termasuk untuk umat pilihannya. Tapi sekali lagi, apakah kita melihat di sini Tuhan bersikap tidak adil? Tetapi justru disitulah belas kasihan itu kita perlu tinjau, bukan karena sebuah kewajiban Allah. Tetapi kita perlu melihat cara Paulus membela keadilan Allah justru dengan menyatakan belas kasihan Allah. Paulus bahkan membuka diri bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan tidak memilih semua untuk diselamatkan? Karena bukan hanya Tuhan berdaulat atas apa yang Dia rancangkan, tapi lebih daripada itu, saya percaya bahwa belas kasihan Tuhan yang dinyatakan Tuhan bukan semata-mata untuk semua orang, atau sebaliknya Tuhan ingin menghukum semua orang. Tapi karena ada tujuan daripada setiap rancangan keselamatan yang Dia berikan, yaitu untuk menyatakan kemuliaannya. Di sini kita melihat Paulus ini menunjukkan sebuah petunjuk bagi kita. Jika Tuhan bisa menyelamatkan semua orang, kenapa Dia tidak menyelamatkan semua? Di sini Paulus menyatakan ada jalan yang dipilih Tuhan dengan tanda kutip tidak menyelamatkan semua orang. Pada akhirnya untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan daripada semua katakanlah rancangan dan pikiran manusia yang dapat dibayangkan. Saudara, pada akhirnya tujuan akhir daripada rencana Allah itu untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan semata-mata untuk keadilan dari sisi manusia saja. Kalau kita memandang seluruh ciptaan ini, kita perlu berkata kepada diri kita bukanlah yang terpenting. Tapi kemuliaan Tuhan itulah menjadi kebaikan yang terbesar daripada seluruh alam semesta. Saudara, kita bukan yang menjadi pusat daripada kehidupan ini. Tuhanlah yang menjadi pusat daripada kehidupan ini. Mari kita ingat selalu setiap kali kita merenungkan dan menerima berita keselamatan. Termasuk pada waktu kita juga terpanggil untuk menyatakan kasih dan kemurahan Allah terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka juga punya satu kesempatan dan juga pilihan yang sama. Kita percaya bahwa Tuhan menyatakan kemurahannya bagi setiap orang yang Tuhan sudah pilih dan panggil. Mari kita datang kepada Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan juga apapun dari suku dan bangsa, setiap orang itu dipanggil untuk boleh mengalami dan memberitakan keselamatan Tuhan bagi mereka. Saudara, inilah pengharapan yang ada yang kita terima di dalam Injil. Hari ini setiap kali kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil, beritakanlah itu. Kita tidak perlu bingung dengan apakah respon orang itu akan menerima atau tidak. Tapi kita percaya dalam Roma pasal 9 ini. Kekuatan bagi kita adalah percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia yang menyelamatkan, Dia juga yang akan menopang. Dia akan memastikan dan mendampingi bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mari kita seperti Paulus katakan, dia berdoa supaya keselamatan itu terjadi untuk bangsa-bangsa lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Apa dalam surga sebuah contoh yang Tuhan berikan di dalam bangsa Israel menjadi satu peringatan buat kami bahwa keselamatan yang kami terima bukanlah sesuatu yang kami terima dengan cuma-cuma dan
hanya untuk berhenti pada diri kami. Tapi lebih daripada itu, belas kasihan Allah yang harusnya direfleksikan dan dicerminkan daripada hidup kami. Kalau kami boleh bukan hanya hidup di dalam panggilan itu, tetapi juga kami boleh benar-benar terpanggil untuk menyatakan akan berita Injil buat sesama kami. Supaya pada akhirnya rencana Tuhan itu dinyatakan kepada semua bangsa. Supaya akhirnya keadilan, belas kasihan dan kemurahan Tuhan itu juga dirasakan oleh semua orang. Pakai dan juga bentuk setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.